Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan kesempatan buat kami, untuk kami bisa mendengar firman-Mu sebentar Tuhan. Kau urapi kami semua, layakan kami agar kami boleh mengerti firman-Mu. Tuhan saja akan menolong kami dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Jemaat GPPI Sejahtera Bandung. Demikian juga untuk saudara-saudara semua dimanapun berada. Kita pagi hari ini masih berbicara mengenai kelemah lembutan. Karena tema kita bulan ini adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati. Saudara, kelemah lembutan adalah kekuatan kasih dalam perkataan dan perbuatan. Inilah subtema kita. Pagi hari ini kita akan membaca satu ayat. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini adalah satu khotbah yang sangat terkenal, khotbah dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu khotbah di bukit. Khotbah yang sangat luar biasa dan sangat hebat, ya, sehingga bisa dikatakan khotbah sepanjang masa. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus, Allah yang turun ke dunia, digambarkan sebagai gembala yang baik, yang selalu memelihara domba-dombanya. Dia mengangkat domba-domba, mencari domba-domba. Ya, dia memeliharanya dengan sangat baik. Dengan lembut, dia juga mau merangkul anak-anak kecil yang murid-muridnya katakan mengganggu mereka. Tapi Tuhan Yesus memeluk mereka dengan erat. Demikian pula Allah Roh Kudus digambarkan dengan dalam bentuk burung merpati. Satu burung yang lemah lembut, yang manis. Ya, ini menunjukkan kehalusan, kebaikan. Satu sikap yang tidak kasar atau tidak keras, tidak jahat, tidak kejam. Ya, tetapi kita juga melihat bagaimana peristiwa yang terjadi di Bait Allah ketika Tuhan Yesus dengan cambuk, dengan keras menghancurkan barang-barang dagangan orang-orang yang berdagang di Bait Allah. Dan dengan kata-kata katakan, ya, kamu ini sudah mengotori, menghancurkan Bait Allah. Dan Tuhan Yesus katakan, rubuhkan Bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Apakah dengan peristiwa ini Tuhan Yesus masih menunjukkan kelemah lembutannya? Mari saudara kita lihat dulu pengertian dari kelemah lembutan. Apa itu yang dimaksud dengan kelemah lembutan? Ya, kelemah lembutan berasal dari kata praus atau prautes dalam bahasa Yunani, dan Aristoteles mengartikan dalam 3 yang pengertian. Yang pertama adalah binatang yang dijinakan. Ya. Binatang yang dijinakan adalah satu binatang yang berhasil dilatih. Ya, dari binatang yang tidak berharga karena liar, berbahaya. Ya, dengan melatih binatang itu menjadi jinak sehingga dapat diajar dan mudah diatur dan sangat berharga. Kuda bisa digunakan untuk membawa atau menarik pedati, itu karena dia sudah dilatih. Kuda juga bisa ditunggangi oleh kita karena sudah dilatih. Dia menjadi sangat berharga. Dan binatang-binatang yang ada, yang bermain di satu sirkus pun, itu adalah binatang-binatang yang sudah dilatih. Menjadi sangat berharga, menghibur diri kita. Ya, itulah pengertian yang pertama dari
praus atau protes atau kelemah lembutan. Yang kedua, ya, kelemah lembutan adalah satu sikap antara orgilotes, yaitu sikap gampang dan suka marah, dan aorkesia, sama sekali tidak bisa marah, saudara. Jadi orang yang lemah lembut berada di antara sikap yang suka marah, gampang marah, dengan yang tidak bisa marah sama sekali. Atau dikatakan sebagai orang yang sabar, tidak suka marah sebetulnya, atau mengumbar marahnya, namun bisa juga marah. Dia bukan tidak bisa marah, tetapi tidak suka marah. Ya. Dan dia tidak tinggal diam, terutama ketika dia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Inilah pengertian yang kedua. Aristoteles juga mengatakan bahwa praus atau prautes itu merupakan lawan dari hypselokardia atau tinggi hati. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati, tidak sombong dengan kelebihannya, namun juga tidak minder dengan kekurangannya. Ya saudara, itulah pengertian yang ketiga dari prautes atau kelemah lembutan. Ya, ada kehendak, ada amarah tetapi terkendali, dan juga tidak minder. Ya, tidak minder saudara. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa mengendalikan kehendaknya dan menundukkannya di bawah kehendak Tuhan. Artinya tidak diperbudak oleh kehendaknya. Dia bisa menerima keterbatasan dan kesulitan-kesulitan. Tidak mudah saudara mengumbar kehendak dia. Yang kedua, orang yang lemah lembut bisa menguasai kemarahannya. Artinya tidak lekas marah. Tahu tempat dan waktu. Tahu saat di mana dia harus marah dan mengapa dan bagaimana caranya. Yaitu tetap berbicara dengan tenang dan lembut saat dia dihasut. Dia tidak mengumbar kemarahannya. Yang ketiga, orang yang lemah lembut tidak rendah diri dan juga tidak tinggi hati. Dia tidak rendah diri saat berhadapan dengan orang yang lebih dari dirinya. Tapi juga tidak merendahkan orang lain ketika menghadapi orang-orang yang di bawah kemampuannya, di bawah dia. Ya. Dan tetap bersyukur atas perlakuan sesederhana apapun yang dia terima. Dan menoleransi mereka yang tidak memperlakukan dia dengan baik. Dia sabar terhadap orang yang menyusahkan dirinya. Ya, kelemah lembutan berarti meninggalkan sikap cinta diri yang hina dan sombong. Ya, dikatakan oleh Rambah, orang yang sombong selalu senang dikagumi orang, dipuji orang. Tetapi Lukas 16 katakan, ya ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Allah benci kepada kesombongan. Allah benci kepada sesuatu yang bisa membuat orang itu yang merasa diri lebih, ya, sehingga dikagumi oleh orang lain, oleh manusia lain. Kenapa? Penting sekali kerendahan hati. Tuhan sangat ingin kita rendah hati. Georgius dari Nisa mengatakan kerendahan hati adalah biang kelemah lembutan. Ya, sungguh luar biasa. Ketika kita rendah hati, maka yakin akan tumbuh kelemah lembutan dalam diri kita. Karena tidak ada karakter lain yang dapat membedakan kekristenan dengan lebih baik, yaitu kerendahan hati. Itulah karakter yang membedakan kekristenan dengan orang-orang yang bukan Kristen. Hendaklah kamu, dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 2, selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Itulah sebabnya ya, Paulus meminta kepada jemaat Efesus untuk
selalu rendah hati, lemah lembut, karena itulah karakter orang-orang percaya. Ya, ini ada satu kisah saudara, seorang konduktor ya dari Italia yang sangat legendaris. Dia bernama Arturo Toscanini. Suatu saat dia memimpin satu latihan yang luar biasa, ya, dan begitu rupa luar biasanya sampai ketika berhenti latihannya, semua ya yang dipimpinnya berdiri dan bertepuk tangan. Tetapi dia katakan, bukan aku, ya, tetapi Beethoven. Ya, ini sama yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 30 ketika dia melihat Tuhan Yesus. Dia katakan, ya harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Ya, itu adalah sikap rendah hati yang jelas kita bisa lihat. Orang yang besar tetapi mengatakan dia harus semakin besar. Ya, tetapi aku harus semakin kecil. Ya, untuk menjadi saksi Kristus kita perlu menjadi lemah lembut dan lebih rendah hati. Kenapa saudara? Kelemah lembutan adalah prinsip surgawi yang menggerakkan prinsip hidup sehari-hari. Ya, kita perlu menerapkan prinsip surgawi ini di dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita, yaitu kehidupan atau satu sikap yang dapat mengendalikan tindakan dan tanggapannya terhadap orang lain, tidak mudah dihasut dan lebih suka, lebih rela dilukai daripada melukai. Ya. Paulus juga menuliskan kepada jemaat di Kolose, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3 ayat 12. Ya, Paulus mengingatkan kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Ya, orang-orang yang diminta untuk menjadi saksi Kristus, untuk mengenakan belas kasihan, untuk mengenakan kerendahan hati, untuk merendahkan kemurahan, mengenakan kemurahan dan kelemah lembutan, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang benar-benar efektif. Saudara, ada satu kisah, ya, seorang yang bernama Booker Washington, ya, seorang pendidik, seorang penulis, seorang orator, seorang penasihat, ya, dari beberapa presiden Amerika Serikat. Ya, dia mengatakan satu saat, tidak apa-apa nyonya, ya, saya biasanya dengan senang hati melakukan hal yang sama untuk teman-teman saya. Ini dikatakan ketika seorang nyonya melihat, ya, Booker Washington yang adalah orang negro, dan dia menyuruh untuk, ya, nyonya ini untuk menyuruh untuk memotong kayu, membantu dia memotong kayu. Dan dengan segera Booker Washington membuka jasnya, ya, bajunya, jasnya maksudnya, untuk segera turun tangan membantu nyonya itu. Ketika pelayan nyonya itu mengetahui siapa orang yang disuruh-suruh nyonya itu, dia katakan, ya, nyonya itu katakan, aduh maaf, saya nggak tahu, saya nggak kenal. Ya, maaf sekali, dia katakan, tidak apa-apa nyonya. Ini menunjukkan bahwa dia mengerti, ya, arti dari firman Tuhan yang mengatakan supaya setiap orang mengenakan perhiasan batinia. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batini yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 4 supaya kita menggunakan atau mengenakan perhiasan yang tidak binasa, yaitu perhiasan yang ada di dalam diri kita, yaitu manusia batiniah kita. Dan perhiasan itu berasal dari roh yang lemah lembut. Saudara, inilah kerendahan hati yang
dalam bahasa Latinnya dikatakan humus atau tanah yang subur. Ya, Anthony Bloom ya dalam Living Prayer mengatakan kerendahan hati adalah humus dalam bahasa Latinnya. Satu ketenangan jiwa yang sempurna, tidak mengharapkan apapun, tidak mempertanyakan apapun, tidak merasakan apapun yang dilakukan orang lain kepadanya, dan ketenangan jiwa yang ada di dalam dirinya ditunjukkan oleh dirinya ketika tidak diberi pujian, ketika dipersalahkan atau dihina. Dan ini merupakan buah dari karya penyelamatan Yesus Kristus di kayu salib, di Kalvari, yang dinyatakan dalam diri mereka yang penuh, yang sepenuhnya tunduk kepada Roh Kudus. Ya, jadi kerendahan hati itu selalu seperti humus, tanah yang subur, selalu siap menerima benih, siap memberi kehidupan. Itulah kerendahan hati. Ya, seperti Tuhan Yesus, dia rendah hati, dia sudah mengosongkan dirinya sendiri. Walaupun dia adalah Allah dan menetapkan bahwa Allah Bapaknya menjadi segalanya dalam kehidupan dirinya. Lihat kata-katanya bahwa dia tidak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, tidak melakukan kehendaknya sendiri, tetapi melakukan kehendak Dia mengutus dirinya. Datang bukan atas kehendakku sendiri, tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tidak mencari hormat bagiku, tidak mengatakan apapun dari diri sendiri. Segala sesuatu berasal atau hanya karena dari diri Dia Bapaknya. Ya saudara, jadi dedikasinya adalah patuh dan taat kepada Allah. Ya. Dedikasi Tuhan Yesus adalah patuh dan taat kepada Allah. Ini jelas dikatakan 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, kasihnya tidak menempatkan dirinya lebih tinggi dari Allah dan orang lain, tetapi meninggalkan semuanya, baik dirinya sendiri, haknya, seluruh masa depannya, khususnya saat merasa tidak diperlakukan dengan adil. Dia lebih rela dilukai daripada melukai, dan menyerahkan segala sesuatunya sebagai hakim yang memiliki hak untuk pembalasan kepada Allah. Satu ayat mengatakan itu. Inilah sifat Yesus. Sifat Tuhan kita, Allah kita, Tuhan Yesus yang adalah personifikasi dari kelemah lembutan. Dia menyerahkan semuanya pada penanganan Allah. Saudaraku, inilah karakteristik yang harus dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar rohani, yang memampukan orang lain menjadi dapat merasakan kedekatan dan dia dapat dekat dengan aman. Karena kelemah lembutan, kerendahan hati, maka orang akan merasa dekat dan aman. Saudaraku, dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, tetapi engkau hai manusialah, jauhilah semuanya itu, tapi kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya, karakteristik orang benar yang benar-benar rohani itu adalah kelemah lembutan. Dan kelemah lembutan ini harus dikejar karena dia adalah buah roh. Satu sikap peka, satu sikap yang bisa memahami dan mementingkan orang lain. Ya, harus dikejar karena ada satu proses, buah itu dihasilkan dari satu proses pertumbuhan, di mana buah ini bertumbuh dalam taman Roh Kudus. Jadi kelemah lembutan bukan sifat bawaan atau tempaan psikologis atau tumbuh sendiri dalam hati, tetapi dia bertumbuh. Jadi ada satu proses yang membuat muncul menjadi buah. Dan bukanlah
karunia yang diberikan begitu saja. Oleh sebab itu kejarlah kelembutan. Ya saudara, itulah pengertian dari kelemah lembutan. Nah sekarang manfaat. Apa sih manfaat kelemah lembutan? Pertama, untuk memulihkan. Paulus katakan, aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. 2 Korintus 10 ayat 1. Ya, dia juga mengatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, diminta untuk selalu mengingatkan orang-orang yang sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Ya, hanya dikatakan harus dengan lemah lembut. Kenapa? Karena seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tapi dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Tidak semua orang di bawah kita atau di bawah pimpinan kita itu baik-baik saja, taat saja. Tapi dia bisa melawan. Dan Tuhan mau kita dengan lembut memperingatkan mereka, menuntun orang yang suka melawan itu untuk mengenal kebenaran, saudara. Ya, Galatia 6 ayat 1 mempertegas hal ini. Saudara-saudara, sekalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani. Ya, kita yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencoba. Kita tidak boleh terprovokasi, terhasut tadi. Ya, orang yang lemah lembut tidak mudah dihasut. Sehingga kita jatuh dalam pencobaan ketika kita melihat seseorang melakukan pelanggaran. Tapi kita yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ya. Titus 3 ayat 2 maaf. Ya, dikatakan janganlah mereka memfitnah. Janganlah mereka bertengkar. Tapi hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Tuhan mau supaya kita lemah lembut terhadap semua orang. Karena hanya orang yang lemah lembut yang dapat melakukan pekerjaan pemulihan, saudara. Apa yang dikatakan Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Kalau kita terpancing ya untuk marah-marah, untuk mengatakan perkataan-perkataan kasar, maka kita menjadi orang bebal yang mencurahkan kebodohan. Ya, kelemah lembutan adalah roh yang membuat suatu koreksi menjadi pendorong dan bukan penyebab depresi. Seorang ketika salah dan ketika orang itu diintimidasi, dipersalahkan dengan begitu rupa, dengan kata-kata kasar, dengan sindiran yang menyakitkan hati, maka orang itu akan depresi. Tetapi dengan kelemah lembutan, dengan jawaban yang lemah lembut, dengan kesabaran, ya, kata-kata yang baik, maka koreksi itu menjadi sebuah pendorong dan bukan penyebab depresi. Apa yang akan kita dapat?
respect. Kita akan mendapatkan respect ketika kita mengatakan atau menegur seseorang dengan lemah lembut. Josh McDonnell mengatakan, Allah tidak ingin mendengar dari kita sebuah nada yang menyinggung atau sepatah kata yang melukai hati orang lain. Karena apa? Yesus lahir untuk menebus kita dari dosa itu. Dosa apa? Dosa nada dan yang menyinggung, dosa kata-kata yang melukai hati orang lain. Seperti juga dosa-dosa lainnya. Ini dosa yang sudah ditebus oleh Allah. Jangan lakukan lagi itu. Saudara, kelemah lembutan mempunyai caranya sendiri untuk meraih keberhasilan. Ketika kekerasan hanya menghasilkan permusuhan. Ya, Robert Eaton katakan itu. Ya, seringkali kekerasan seolah-olah sangat efektif untuk menegur seseorang, merubah seseorang. Tidak, saudara. Tapi seringkali kekerasan hanya menghasilkan permusuhan. Dan kelemah lembutan mempunyai caranya sendiri untuk meraih keberhasilan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, orang yang ramah, orang yang punya kasih mesra, dia akan mengampuni. Seperti Kristus yang sudah mengampuni. Dan ketika kita lemah lembut, maka sebetulnya kita tidak kehilangan kekuatan. Ya, kelemah lembutan tidak kehilangan kekuatannya, saudara. Kemenangan karena kelemah lembutan justru lebih bertahan daripada kemenangan karena kekerasan. Ingat, kemenangan karena kelemah lembutan itu lebih bertahan daripada kemenangan karena kekerasan. Ya. Kemudian selain untuk pemulihan, lihat. Kau berikan padaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kelemah lembutanmu membuat aku besar. Kelemah lembutan akan membuat kita besar. Itu adalah manfaat kelemah lembutan yang kedua. Ya, kelemah lembutan adalah dasar bagi karakter mulia sejati yang membuat orang-orang disebut sebagai seorang yang gentleman. Karena orang gentleman akan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain dan menunjukkan hikmat dalam penguasaan dan pengendalian diri. Itulah manfaat kelemah lembutan yang kedua. Dan yang ketiga, bijak atau dewasa. Inilah manfaat kelemah lembutan. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Lihat 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, kelemah lembutan akan membuat kita bijak. Karena hikmat yang kita miliki akan membuat kita bijak. Dan hikmat itu lahir dari kelemah lembutan. Yakobus 3 ayat 13. Kerendahan hati adalah akar, biang, perawat, landasan, dan nutrisi untuk pembentukan kedewasaan. Ya, saudara, memang ketika kita kanak-kanak kita bersifat apa, saudara? Egois. Ya, kita bersifat mau menang sendiri. Dan ketika kita mulai dewasa, kita tidak seperti itu. Seolah kita ketika anak-anak kita seolah kita yang paling benar, nggak mau kalah, saudara. Nggak mau kalah sedikit pun. Karena yang dipikirkan adalah diri sendiri, egonya sendiri. Makanya disebut sebagai orang yang egois. Ya, sifat ini yang harus ditinggalkan.
Dan seperti dikatakan oleh Paulus, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ketika aku mulai dewasa. Ya, saudara, bagaimana cara memperoleh kelemah lembutan? Manfaatnya banyak, saudara. Maka kita harus memperoleh kelemah lembutan. Bagaimana caranya? Tuhan bilang, pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku. Pikulku, belajar pada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Setelah kita mau memikul kuk, mau belajar pada Tuhan Yesus, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Ya, ingat, ya, kelemah lembutan itu juga membawa ketenangan dalam jiwa kita. Ya, janji kelegaan bagi mereka yang beriman dan mau setia memikul kuk yang dipasang, artinya bahwa rasa damai itu akan diperoleh jika seseorang mau dengan setia memikul beban hidupnya, sama seperti Yesus yang setia menanggung beban sampai mati di kayu salib. Saudara, jika kita memohon kepadanya, pada waktunya dia akan membentuk kita serupa gambarannya. Bagaimana? Ya, Tuhan Yesus sudah memikul salib walaupun hatinya yang suci tertusuk oleh pengkhianatan para murid dan penolakan bangsa Yahudi, tetapi tidak menyerah dan putus asa. Ya, kuat karena setia pada kehendak Bapa. Kita pun akan mendapatkan kebahagiaan yang sama jika kita mau setia dalam iman. Tentu saja kita perlu memiliki hati yang menyerupai hati Yesus, yaitu hati yang kudus. Hati yang penuh dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Saudaraku, kita akan memperoleh hadiah kelemah lembutan. Kembali ke ayat yang semula, yang awal tadi. Matius 5 ayat 5a. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut akan mendapatkan kebahagiaan. Dia berbahagia, dia diberkati, itu yang pertama. Dan kemudian karena mereka akan memiliki bumi. Di dalam ayat yang 5b, inilah yang kedua, berkuasa di bumi ini. Ya, mewarisi bumi, saudara. Apa sih mewarisi bumi? Ya, mewarisi bumi berarti hidup sangat kaya, tidak merasa kekurangan. Artinya sangat penuh dan sangat bebas, bisa menikmati segala sesuatu yang di bumi ini. Ya, dengan benar tentu ya menikmatinya. Ya, kalau orang yang mementingkan diri sendiri tidak dapat mewarisi bumi, saudara. Sebagian kecil dari bumi yang mereka menangkan malah menguasai mereka dan menjadikan mereka hambanya dalam beberapa hal. Misalnya keuangan. Uang akan bisa memperbudak mereka. Sementara harta membuat mereka menjadi tidak tenang dan membangkitkan nafsu dan kecemburuan mereka. Saudaraku, ya, Mazmur katakan dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapa lagi yang bisa memiliki bumi? Adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, orang yang lemah lembut adalah orang yang juga takut akan Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Bersama siapa, saudara? Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya, ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, lemah lembut, rendah hati, maka kita akan mewarisi bumi. Kenapa sih mesti di bumi? Ya, Allah belum selesai, saudara, dengan bumi ini. Allah akan mendirikan kerajaannya di atas bumi ini. Kerajaan 1000 tahun itu di atas bumi. Karena kekristenan bukanlah suatu penolakan untuk menghadapi persoalan-persoalan dunia. Dan Allah menciptakan bumi ini. Ia akan mengadakan kebenarannya di sini, di atas bumi ini. Ya, di atas bumi ini kebenaran Allah harus dinyatakan. Syaratnya kuduskanlah Kristus. 1 Petrus
3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala sesuatu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Pertanggungjawaban iman kita harus dilakukan dengan hormat dan lemah lembut. Dengan jalan mengubah kita, ya, Tuhan memberikan bumi ini. Kita tidak dapat menciptakan sesuatu masyarakat yang baik, suatu masyarakat yang baru, tanpa manusia yang baru di dalamnya. Ya, manusia baru adalah orang yang diberkati Allah karena ia miskin di hadapan Allah. Ia lemah lembut, berduka cita atas dosa, dan karena ia mencintai kebenaran, membenci ketidakadilan. Allah memberkati dia karena ia rendah hati. Ia rendah hati karena Allah telah mengubah kehidupannya menjadi manusia baru. Ingat Kejadian 1 ayat 26, 28. Rencana Allah semula menciptakan manusia adalah supaya mereka berkuasa atas seluruh binatang di seluruh bumi. Kemudian juga Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka untuk beranak cucu bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkan bumi, berkuasa atas seluruh binatang di bumi, saudara. Ya, jadi kita melihat kelemah lembutan itu adalah satu ekspresi ganda. Karena kepercayaan dan penyerahan penuh kepada Allah. Karena dikuasai oleh kehendak Allah. Ada satu kekuatan dalam kendali. Kendali siapa? Kendali Allah. Ya. Artinya kelemah lembutan punya kekuatan punya kekuatan untuk membalas, namun memilih untuk tetap lemah lembut, rendah hati, perhatian, dan memiliki sikap hormat. Seperti Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan itu lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, Tuhan Yesus di saat kritis di Taman Getsemani dia katakan, kalau mungkin cawan ini biarlah lalu daripadanya, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, dia meletakkan segala sesuatunya atas kehendak Allah. Ya, itulah kekuatan dalam kendali Allah. Saudara, kelemah lembutan adalah kekuatan terkuat di dunia sebagai perlengkapan serdadu Allah atau para imam. Itu dikatakan oleh Alexander McLaren. Ya, artinya apa, saudara? Artinya seorang yang lemah lembut itu kuat dan berani karena tidak mudah dihasut atau diprovokasi. Seorang yang lemah lembut adalah sangat teguh, tidak menonjolkan diri sehingga tidak mengancam orang. Bahkan dikatakan terlalu kuat sehingga ia tidak perlu membalas kembali untuk membela diri, bahkan kehormatan atau hak-haknya sekalipun. Pertengkaran terjadi karena kita membela diri. Seringkali kita tidak mau mengalah dan terjadilah pertengkaran itu. Bukan respek yang kita peroleh, tetapi kebencian, permusuhan yang terjadi. Oleh sebab itu, ya, walaupun sering dianggap enteng, ya, orang yang lemah lembut itu karena lemah, karena penakut katanya dianggapnya.
Ya, itu adalah orang atau pikiran orang-orang dunia. Namun justru dirancang untuk memiliki segala sesuatu, yaitu mewarisi bumi. Sebagai kata-kata penutup ya, kelemah lembutan adalah mengendalikan sepenuhnya hawa nafsu alamiah kita. Kita memiliki hawa nafsu, setiap orang. Dan ketika kita memiliki kelemah lembutan atau protes, kita memperlakukan orang lain dengan penuh hormat, menegur tanpa dendam. Kita bisa saja membantah, tapi bukan dengan sikap yang tidak toleran. Kita dapat menghadapi kebenaran tanpa dendam. Kita bisa marah, tetapi menentang dosa. Kita bersikap lemah lembut, tetapi tidak lemah. Itu yang dikatakan oleh William Barclay. Ya, kelemah lembutan adalah kasih yang mewujud dalam suara dan tingkah laku yang manis dari kasih. Kita tahu betapa pentingnya kelemah lembutan, terutama di dalam pemulihan yang merupakan tugas kita. Kita harus membawa orang ke jalan kebenaran, menuntun orang ke jalan kebenaran. Bukan dengan kata-kata kasar, dengan sikap yang arogan, dengan satu tindakan yang membuat atau mengintimidasi orang. Ya, kata-kata yang mengintimidasi orang, yang membuat orang menjadi depresi, tetapi yang mampu membangun orang itu, menuntun orang itu mengenal kebenaran Allah. Kelemah lembutan juga membuat kita dewasa karena memiliki hikmat yang memang diberikan oleh kelemah lembutan, yang berasal dari kelemah lembutan, yang membuat kita besar kelemah lembutan itu. Dan itu semua merupakan kasih yang mewujud dalam suara dan tingkah laku yang manis dari kasih. Orang yang lemah lembut adalah orang yang kuat namun terkendali karena menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dia tidak membawa kehendak dirinya sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kau sudah mengajar kami bahwa kami harus menjadi orang yang lemah lembut supaya kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Saksi yang efektif, yang dapat membawa orang-orang nyaman di dekat kami Tuhan, nyaman dekat kami, karena kami selalu lemah lembut dalam menegur, dalam membimbing orang-orang masuk di dalam rencana-Mu Bapa. Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami agar kami bisa menerapkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.